Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam agenda IPMI Weekly Market Review. Hari ini tanggal 11 Juli tahun 2025 ya. Kita harapkan acara ini akan berlangsung sampai jam 21 nanti. Nah, ini kita sampaikan bahwa tadi saya di eh, WhatsApp lihat ada laporan Pak Kiswoyo bahwa Pak Kiswoyo masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung ya memakai Wush. Jadi saya kira mungkin beliau tidak akan hadir di sini. Nah, dari saya sendiri karena tidak ada maaf, tidak ada pertanyaan dari Anda sekalian, ya, maka tidak ada sesuatu yang eh, akan dibahas berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dicantumkan di dalam eh, WhatsApp group ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari 16 peserta pada malam ini, silakan langsung ditanyakan, diajukan di kolom chat untuk kita bahas bersama. Walaupun demikian, mari kita bahas sedikit mengenai keadaan IHSG pada berdasarkan penutupan pasar tanggal 11 Juli tahun 2025 Jumat hari ini. Nah, perlu saya sampaikan juga, saya tidak akan menyampaikan AMTA review ya, karena untuk diketahui nampaknya AMTA sekarang tidak ada yang mengelola ya, dengan setelah ditinggalkan oleh almarhum. Eh, jadi kita lihat juga data-datanya tidak teratur gitu, banyak yang bolong. Jadi tidak bisa dipakai untuk alat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembahasan tentang APTA saya kira mungkin tidak akan ada lagi karena saya tanyakan kepada tim AMTA yang sekarang ini sudah tidak ada lagi, saya kira timnya sudah pada bubar. Eh, Tidak akan ada lagi AMTA yang dibahas pada acara-acara PIPMI yang akan datang. Mudah-mudahan ada perkembangan lebih lanjut, tetapi saya agak pesimis ya, karena nampaknya eh, tokoh-tokoh AMTA sendiri sudah meninggalkan AMTA. Baik, kita mulai sekarang dengan ulasan IHSG. Jadi perkenankan saya share screen ya di sini. Ini IHSG hari ini berdasarkan G-Club eh, application yang terdiri dari candlestick, Bollinger Band ya. Dan yang pasti kita tambahkan saya di sini nanti MACD-nya ya. Di sini belum ada MACD seperti dikatakan oleh Pak eh, Marzuki tadi. Saya tambahkan MACD dulu. Oke ya. Ini adalah daily charts dari IHSG berdasarkan penutupan pada hari ini Jumat 11 Juli tahun 2025. Kita lihat di sini adalah tanda-tanda rebound yang positif ya. Dapat kita lihat dari mana? Dari Bollinger Band, dia telah menembus middle band. Ini adalah middle band ya. Dia telah menembus middle band ya ke atas ya. Dan seluruh candlenya berwarna hijau. Stokastiknya sendiri sudah mengarah ke area overbought. Akan tetapi bukan artinya akan timbul eh, tanda pembalikan meskipun overbought. Tanda pembalikan akan timbul ketika garis biru ini menembus ke bawah garis merah dan pembalikan akan lebih kuat lagi jika garis biru ini menembus garis horizontal yang angka 80 ini. Lalu
Menguatnya IHSG, kita lihat dari mana lagi? Kita lihat dari MACD misalnya. MACD histogramnya sudah berubah jadi dari merah ke merah muda dan sekarang sudah menjadi hijau. Secara teknikal dapat kita ambil kesimpulan bahwa IHSG sekarang ini sedang dalam keadaan menguat. Ya. Saya belum bisa memberikan pembahasan berdasarkan eh, isu-isu yang ada di sekitar IHSG, baik isu-isu global maupun isu-isu eh, regional ya, Asia. Walaupun demikian, saya kira isu yang sedikit memberikan istilahnya kondusif adalah adanya gencatan senjata antara Hamas dan Israel dan antara Iran dan Israel. Ya, dengan ini eh, istilahnya mengecilkan ketegangan yang ada di dunia. Ya. Dan ini terlihat pada saham-saham lain, pada bursa-bursa lain yang semuanya hampir dikatakan mengarah kepada uptrend. Kita lihat Wall Street ya Dow Jones sendiri dia sudah hit all time high ya, yang menandakannya adanya optimisme. Apakah ada tambahan-tambahan lain dari Anda sekalian mengenai ulasan IHSG dari saya? Oke ya, sekarang ini kan daily charts ya. Jadi kalau sekarang kita lihat ke weekly charts. Nah, weekly chartsnya juga kita melihat ini daerah support. MA20 weekly chart daerah support. Dia mengadakan pembalikan yang cukup kuat ya dengan candle hijau ini di daerah area support. Area nyaman untuk membeli, untuk berbalik, untuk menandakan bahwa dia berbalik. Ini weekly chartnya. Dan kita lihat juga MACD-nya hijau. Hijaunya dari hijau muda sudah beralih kembali ke hijau tua. Tandanya apa? Menguat. Lalu kita lihat lagi stokastiknya. Stokastiknya garis biru ini menembus garis merah ke atas. Artinya sinyal beli. Nah, di sini kita lihat misalnya dikaitkan let's say dengan BBRI, BBRI ada tanda-tanda untuk menguat. Big pictures-nya adalah ya IHSG. IHSG-nya naik ya. BBRI naik hari ini. Jadi ada dua isu yang kondusif melihat technical chart BBRI dan technical chart dari IHSG bahwa mungkin saya katakan selalu mungkin karena selalu tidak ada kepastian di dalam pasar modal. Yang ada adalah hanya ketidakpastian. Ya. Jadi contohnya bisa saja kita mulai memikirkan mengenai IHSG ya. Maaf, BBRI apakah eh, pantas eh, para investor mulai mengumpulkan saham-saham BBRI mumpung harganya masih rendah. Nah, Anda lihat dengan pakai G-Club Applications ini, saya tidak usah istilahnya cari berita-berita lain. Dengan melihat chart ini semua, saya sudah langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa IHSG di dalam daily charts maupun weekly charts dia menguat. Ini mengenai IHSG. Demikian saya kira ulasan saya mengenai IHSG ya. Selanjutnya silahkan mulai untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat ya. Karena masih ada satu pertanyaan yaitu dari Pak Indra mengenai bagaimana kita
melihat saham AMMN ya, ini saham emas kalau nggak salah ya. Ya, apakah turunnya hanya koreksi? Suaranya mute ya. Wah. Oh iya, dari tadi kita mute ya. Sudah lama Iya, mute. lumayan. Tadi IASG sudah apa? Sudah terpresentasikan semua sampai AMMN. Baru memulai AMMN tadi. Oh, baru mulai AMMN. IASG sudah selesai ya? Ya. Oke, jadi saya review lagi ke IHSG dulu ya. Ngambil kesimpulan ya, sebelum kembali ke aman. Jadi kesimpulannya adalah baik daily charts maupun weekly charts, IHSG menyatakan bahwa dalam keadaan rebound dari downtrendnya. Bagi mereka-mereka yang investor, ya, weekly charts-nya ini cukup untuk harus diperhatikan karena candlenya Maribosu yang tebal sekali dan tinggi dan ada stochastic buy signal, stochastic buy signal. Lalu kita lihat MACD-nya ya. Kita lihat MACD-nya ya. Di sini dari hijau muda berubah kembali menjadi hijau tua. Akhirnya artinya apa? Weekly charts dia menguat. Daily charts dia menguat. Ya, overbought. Tetapi tidak ada masalah overbought. Karena apa? Ini belum mencapai upper band. Ini belum menandakan ada dead cross dari stochastic.
Daily charge dari IHSG kita melihat MACD-nya dari merah muda ke hijau. Jadi either daily charge maupun weekly charge menandakan bahwa IHSG menunjukkan tanda-tanda rebound yang kuat. Tetapi dengan sendirinya saya selalu pakai disclaimer ya, karena yang benar adalah selalu pasar. Market is always right ya. Nah, sekarang kita lihat ke AMMN. Pertanyaan dari Pak Indra. Oke, AMN dia downtrend, akan tetapi nampaknya tertahan oleh Bollinger Band middle ya. Tertahan oleh Bollinger Band middle sini. Nah, yang sebagai support dari daerah nyaman untuk beli. Walaupun demikian, alangkah baiknya kita menunggu konfirmasi. Konfirmasinya adalah tunggu hari Senin dia naik atau tidak. Ya. Kalau hari Senin dia naik, ya dengan sendirinya dia betul-betul tertahan oleh middle band. Lalu penurunan ini juga tidak disertai volume yang tinggi. Jadi nampaknya orang apa istilahnya eh, AMMN ini tidak ada minat orang untuk menjual lebih banyak lagi karena meskipun turun volumenya juga rendah ya. Akan tapi kita lihat weekly chart-nya sekarang. Nah, weekly chart-nya konsolidasi. Jadi alangkah lebih baik kita tunggu sampai terjadi ada tanda pembalikan pada hari Senin nanti. Angka pembalikannya kita lihat bisa di sini. Kalau ada candle naik ya. Nah, ada candle hijau di sini. Jadi jika ada candle hijau, ini akan menunjukkan bahwa konfirmasi. Jadi ya kalau menurut saya bagi Pak Indra kita bersabar ya. Oke, itu jawaban dengan Pak Indra. Kita lihat sekarang pertanyaan di ini. AMNN sudah terjawab. Selanjutnya BRPT dan WiFi. BRPT ini daily, dia betul-betul menguat ya karena menembus upper band. Dia tidak stokastik tidak jadi berbalik ya, tidak jadi berbalik. Jadi ini dia dalam keadaan menguat ya. Kita lihat weekly chartnya, weekly chartnya juga cross upper band. Jadi silahkan untuk BRPT untuk bisa langsung dibeli ya. Nah, masalahnya adalah dia di daerah overbought ya. Dia berada di daerah overbought. Jadi hati-hati kemungkinan adanya profit taking karena mereka-mereka yang beli di daerah sini dan sekarang beli di 750, sekarang sudah 1.500, kan sudah naik 100% dalam satu satu minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 6 minggu. Belum 2 bulan dia naik 100%. Ya, mungkin dia ingin saja melakukan eh, profit profit taking. Jadi profit takingnya adalah eh, dilakukan oleh mereka-mereka yang telah membeli di daerah sini. Nah, ada istilah FOMO.
Jangan FOMO, jangan fear of missing out, jangan takut ketinggalan kereta api. Artinya apa? Bagi mereka-mereka yang belum memiliki, sebaiknya menunggu koreksi, ya. Bagi mereka-mereka yang belum memiliki BRPT, ingin membeli, jangan FOMO, jangan takut ketinggalan kereta api atau fear of missing out. Lebih baik Anda, ya, lebih baik Anda menunggu koreksi untuk BRPT. Setelah BRPT, pertanyaannya adalah mengenai WiFi. WiFi ini adalah saham yang sebelumnya dalam keadaan konsolidasi, ya. WiFi. WiFi adalah hari ini adalah intraday trading yang sangat istilahnya ramai sekali, ya. Hati-hati karena dia sempat naik sampai ke 2120, tapi ditekan kembali, akhirnya kembali ke daerah 2000, sekitar 2040, ya. Nah, ini tanda candlestick yang begini adalah shooting star, ya. Tanda candle bukan shooting star lagi, tapi inverted hammer yang mengatakan tanda pembalikan yang cukup kuat, ya. Orang eh, istilahnya berusaha untuk menaikkan harga sampai di sini, akan tetapi ditekan kembali turun. Apalagi akan tapi yang harus kita perhatikan adalah volumenya di sini tinggi, ya, lalu masih menembus upper band, berarti dia sedang menguat. Ini juga kita lihat MACD-nya juga ke atas. Hanya yang dikhawatirkan adalah stokastiknya. Bagi saya adalah tunggu konfirmasi sampai hari Senin nanti. Ya, kalau dia naik berarti ini confirm bahwa dia akan menembus upper band. Kita lihat kalau weekly-nya kemungkinan adalah dia masih konsolidatif. Betul nggak? Saya lihat nanti. Nah, betul. Ini terjadi konstruksi dari Bollinger Band. Menyempit, ya, artinya konstruksi. Akan tetapi, dia setelah keluar dari middle band. Jadi ini tanda baik bahwa dia akan kemungkinan rebound. Nah, biasanya saham-saham konsolidatif yang breakout itu pantas untuk diperhatikan, ya. Tetapi kita harus hati-hati. Di sini ada eh, right issue, ya. Nah, saya tidak terlalu memperhatikan right issue apa. Saya hanya lihatnya adalah teknikalnya saja, ya. Yang jelas dia konsolidatif, ya. Tunggu sampai dia breakout, menunggu dia akan kuat kalau dia sampai menembus upper band ini. Jadi kelihatannya WiFi pantas, WiFi, ya, pantas untuk diperhatikan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah WIRK. WIRK hati-hati, ini candle tanda pembalikan yang kuat, ya. Kalau candlenya merah besar di daerah upper band itu tanda pembalikan yang kuat, ya. Ya, tanda dan stokastiknya juga kita lihat di sini. Jadi hati-hati, ya, untuk WIRK, ya. Jadi saya tidak menyarankan WIRK membeli dulu, ya. Mari kita lihat weekly chart-nya. Nah, weekly chart-nya masih uptrend tapi dia ditahan middle band. Jadi ke dia kalau nembus middle band ini, kalau menembus
garis merah ini, tadi dia mencoba menembus, tapi ditekan. Mencoba menembus kita lihat dari ada ekor candle ke atas, ya. Tapi ditekan lagi ke bawah, ya, ada tekanan jual sehingga tetap dia berada di bawah. Jadi hati-hati karena dia masih ditahan oleh middle band untuk weekly charge, ya. Sedangkan untuk daily charge-nya sendiri, kita harus lebih hati-hati lagi. Ini Wirk. Setelah Wirk, Brand dari Ibu Vivi, ya. Ibu Vivi ini saya kira teman saya lama ini. Saat kita lihat Brand, saham PP. Daily-nya kemungkinan ada pembalikan dulu Bu Vivi, ya. Jadi bersabar sampai kita lihat apakah hari Senin dia turun atau tidak akan. Tetapi eh, tanda candle ini mengatakan dia akan ada pembalikan. Demikian juga kita lihat di stokastiknya eh, mulai menuju ke bawah. Tapi lihat weekly chartnya. Nah, weekly chartnya jadi tidak tertahan oleh middle band. Ya, kita lihat dia tertahan oleh middle band. Jadi ada resisten di daerah garis merah ini yaitu middle band. Jadi kita lihat ya, kalau kita pakai charts, garis demi garis, candle demi candle, atau indikator demi indikator, itu ada artinya. Lalu weekly chartnya, ini kita melihat kemungkinan dia uptrend, ya, stokastiknya. Tapi ditahan oleh Bollinger Band, middle band. Jadi tunggu, sabar sampai menembus middle band ini. Sedangkan daily chartnya sendiri jelas-jelas bahwa setelah hijau ditambah merah bahwa kemungkinan dia akan berbalik. Ya. Jadi sabar. Nah, kita lihat ini adalah garis support, ya. MACD-nya dia sedang mengarah ke bullish. Jadi diperhatikan saja brand, ya. Dan ini saham-saham PP itu saham yang harus diperhatikan, ya. Karena diingat enak, bagusnya dia mereka itu cuan brand PP Petro, ya, PTRO itu volatile dan technical sangat menentukan. Technical sangat menentukan. Kalau mau fundamentalnya ya kita lihat aja nanti di Investing.com bagaimana fundamentalnya, ya. Sekarang saya jawab dulu semuanya pakai G-Club application, ya. Karena saya tidak punya AMTA, tidak punya apa-apa lagi, hanya punya tool saya yang saya namakan dengan G-Club application. Nanti lagi ada yang namakan, nanti saya bikin tools baru, yaitu uh, volume weighted moving average. Moving average yang bukan menjandarkan diri pada averages dari harga saja, akan tetapi juga termasuk memperhitungkan volumenya. Jadi saya telah membuat moving average FPMA. Sebentar ya, saya share dulu, ya. Oh, ini session saya terminated. Ini udah kelihatan, ya. Ganti halaman. Mohon jawaban.
Sudah. Sudah ya, jadi poems ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, ini IHSG. Kita cari template-nya. Ah, ini FWMA 20. Dia sudah menembus. Ini seperti MA, akan tapi kalau MA itu hanya memperhitungkan harga. Tapi F volume weighted moving average, dia memperhitungkan juga volume, ya, bukan hanya harga. Kalau moving average MA, dia hanya memperhitungkan harga rata-rata. Tetapi maaf, VWMA memperhitungkan juga volume. Di sini kelihatan bahwa dia menguat karena sudah menembus area eh, sudah menembus garis yang putih ini. Coba sekarang kita ganti ini untuk swing trader ya. Andaikan kita anggap IHSG ini adalah eh, saham. Jadi sebagai seorang swing trader, kalau kita melihat MA-nya menembus harganya menembus VWMA, volume weight moving average, volume weighted moving average seperti di sini. Buy. Jangan dijual selama dia berada di atas terus. Look, jangan dijual selama dia berada di atas garis putih terus. Jual kalau dia menembus garis putih. Beli lagi kalau dia menembus ke atas garis putih lagi. Ini untuk swing trading. Bayangkan dia beli di sini, keuntungannya sampai di sini. Dia beli di sekitar 6.300 sampai 7.000, naik kira-kira 11%. Nah, ini mari kita ganti sekarang untuk trader. Kita ganti angkanya ini, kelihatan ya? Jadi 5. Ah, ini jadi 5. Dia baru menembus. Ini juga mengatakan bahwa beli. Kalau sudah beli di daerah sini, jangan jual dulu selama dia belum menembus garis putih lagi. Ini yang kita pakai untuk volume weighted moving average indicator. Sekarang tadi coba kita lihat brand ya. Ada pertanyaan tuh mengenai brand. Brand karena yang ditanyakan oleh trader. Nah, brand intraday tradingnya, lihat. Sebelumnya, kalau sudah beli di daerah sini nih, ya, nggak usah dijual dulu. Jual kalau harganya menembus garis putih ini. Tapi kalau belinya di sini. Tapi kalau mau belinya di sini, ya Anda FOMO, fear of missing out. Artinya Anda takut ketinggalan kereta api. Kalau Anda beli di sini, kalau baru mau beli. Tetapi bagi mereka-mereka trader yang beli di sini, jangan keluar dulu selama harganya belum menembus garis putih. Ini untuk intraday trader. Ya, makanya FMA-nya, VWMA-nya saya rubah
Di sini dari 20 menjadi 5 ya. Kita kembalikan untuk swing trader. Kita kembalikan ke 20. Dia berubah. Nah, 20 juga ya swing trader juga kalau sudah beli di daerah sini ya karena dia meskipun belum menembus tapi melihat ya indikator lain ya stokastik sudah buy signal di sini. Ah, kenapa harus saya nunggu menembus garis putih? Ya, ada tanda lain yaitu stokastik buy signal di sini. Beli ya sampai dia menguat menembus garis putih. Jangan keluar dulu sebelum menembus ke bawah garis putih. Jadi garis putih ini pakailah sebagai trailing stop ya. Nah, di sini beli. Nah, kelihatan di sini juga sudah mulai agak akan berbalik ya. Nah, sekarang BMRI. Sekarang saya tidak pakai G-Club template, akan nanti volume weighted moving average template. Oke, kita pakai seakan-akan PIPMI template lah ya, Bank Mandiri. Bentar, saya besarkan dulu. Nah, ini Bank Mandiri ya. Bank Mandiri untuk para swing trader, dia menembus garis putih, silahkan beli. Belum ada tanda-tanda pembalikan di sini juga. Mereka yang spekulatif beri di sini, dia sudah mendapat untung. Akan tapi dia menguat untuk Bank Mandiri ya. Ini dan volumenya naik ya. Volumenya naik. Itu Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri sudah terjawab. Nah, Mbak Bu Vivi udah kenal lama sekali saya. Nah, PTRO saya terus terang aja karena rasanya sudah untung belasan persen 2 hari ini saya take profit terus ya PTRO. Karena saya melihat saham itu menguat berdasarkan eh, pertemuan kita minggu lalu. Saya mengatakan bahwa PTRO mungkin menguat dan minggu ini dan memang dia sangat menguat ya. Nah, Nggak jadi dapat. Oh, pesan. Saya begini dulu nggak dapat. VTRO ya. Ah, saya istilahnya edukasi edukasi dini. Karena apa? Saya sudah take profit, ya. Tetapi bagi saya target profit saya sudah tercapai di atas 10%. Tapi sebetulnya bagi trader yang sabar, ya, bagi trader yang sabar, alangkah baiknya dia menunggu pembalikan dari stokastik ini dulu. Ya, dia sedang menguat sekali PTRO. Bagi yang bagi yang bertanya mengenai PTRO, Mbak Evi ya, Dokter Evi ya, sudah punya belum Dokter Evi? Dok, PTRO sudah punya belum? Oh, Dokter Evi hanya apa pasang pasang HP-nya aja nih, dia sendiri nggak ada. Tapi hati-hati jaga PTRO juga karena skandalnya mengecil. Skandalnya mengecil ini artinya apa? Minat mengecil. Walaupun demikian, let profit run bisa dilaksanakan karena belum ada tanda pembalikan dari stokastik. Ini untuk PTRO. Bisa dilanjut tuh. Raja, CBDK, MBMA,
PSAB, ya Pak Johan. Hmm. Raja. Raja tertahan Pak Johan. Jadi hati-hati, meskipun ini naik, dia tertahan. Tunggu sampai dia tembus untuk konfirmasi. Pip me template-nya lah. Sekarang volume weighted moving average saya jadikan namanya sebagai pip me template. Yang untuk Bollinger Band saya namakan G-Club template. Nah, pip me template mengatakan bahwa dia masih tertahan. Nah, kalau mau beli, alangkah baiknya tunggu penembusan ke eh, garis putih ini dulu. Garis VWMA, volume weighted moving average. Tunggu garis PIP template ini ditembus oleh ini, oleh harga di sini ya. Ini memudahkan pengambilan keputusan. Ya. Dengan hanya melihat charts, saya sudah bisa mengambil keputusan. Trade what you see. Bertransaksilah atau tradinglah berdasarkan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat yaitu chart. Ya. Yang Anda lihat adalah chart. Lalu setelah itu CBDK. Yang Yep. kalau lihat dari volume Raja ini kayaknya meningkat tajam ya 3 kalinya ya dari Ya. sebelumnya. Jadi Ya, kelihatannya apa ada potensi untuk menembus garis putih ke atas ya. ada potensi. Tapi alangkah baiknya ditunggu, Pak. Karena apa yang saya lihat, lihat ekor candlenya nggak? Ya, ya. Ada tekanan jual nggak? Ekor candle lihat. Ya, ada ekornya. Ya, dia ditekan, di apa, didorong ke atas kan ya, berarti ya. Hmm. Tapi dia jadi ekor karena ditekan lagi ke bawah. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya, tunggu sampai dia betul-betul menembus Hmm. garis putih ini, baru beli. Ya. Tapi keputusan adalah di tangan Pak Yohan. Ya. Uang Anda, ya, keputusan-keputusan Anda, ilmu-ilmu Anda, kalau mau beli silakan saja. Oh, Tetapi, enggak. Saya ada di bawah yang jadi ya, oh, beli dari posisi bawah, sudah ada iya. di bawah. Ya. Oh, sudah ada di bawah. Ya, kalau menurut saya, let profit run dulu. Ya, betul. Ya, let profit run kalau sudah dari bawah. Tapi Ya. kalau sudah belum beli, jangan FOMO, jangan fear of missing out. Ya, ini adalah rukun rahaja. Rukun rahaja dan ratu adalah watchlist saya beberapa hari yang lalu. Ya, Oke, sip. Thank you ya. selanjutnya, jadi eh, CBDK ya. Ini saham 9 naga semua ya. Anaknya Pani. Nah, saya tanya lagi, udah beli di bawah belum? Pak Yohan, Ya, gimana ya? sudah beli di bawah CBDK? Belum, saya pas belinya di garis putih itu. Di garis putih. Ya, Nah, pakai garis putih ini sebagai apa? Sebagai stop loss, betul nggak? 14. Iya, Ya, ya itu aja. Kalau tembus ke bawah ya hati-hati, ya lah itu. Dan kelihatan di stokastiknya juga kan agak begini loh. ya betul. Ya. Jadi lihat, bagi saya adalah hanya melihat gambar aja. Tapi saya tanya dulu, beda antara mereka keputusannya yang sudah beli di daerah sini, betul nggak? Hmm. Dan baru ingin beli, iya nggak? Ya,
Coba time frame-nya ganti 5 yang hasil. Ganti 5, oke. Ya, Ini bagus juga pertanyaannya. Karena kan beda keputusan seorang trader dan seorang swing trader, ya nggak? ya betul. Intraday. Ini lain. Beda lagi. Nah, itu harus untuk intraday, yang Ya, mesti disebutkan. Nah, intraday juga sama. ya kita lihat di volume 3 hari yang lalu spike banget ya. Nah, katanya kan kelihatan itu naik ya. Ya, Akan tetapi ada yang namanya dark cloud dari candlestick yang merah ini dark cloud. Kemungkinan akan turun dia kebetulan kita lihat volumenya stokastiknya kecil. juga. Ya, jadi eh, tunggulah. Tapi kalau intraday trader mah keputusannya harian, oh. Jangan dilihat sekarang, nanti Iya, setiap setiap hari dilihatnya, Pak. Bapak iya, harus tuh apa duduk di depan monitor. Kecuali kalau ini kita ganti 20, Bapak ya, tidak usah duduk di depan monitor. betul. Ingat, kalau 5, Nah, Bapak harus duduk selalu di depan monitor. Iya nggak? dipantengin terus ya. Yang seorang intraday trader tidak boleh meninggalkan kursinya. Apalagi scalper. Ya, Tidak boleh meninggalkan kursinya. pantang. Jangan mengharap jadi scalper kalau Anda tidak punya waktu mantengin monitor Nah, dari menit ke menit. Oke, iya. CBDK selanjutnya adalah MBMA. Nah, MBMA saya tanya, 20 atau 5? Nah, kita coba dua-duanya yang. Dua-duanya MBMA ya. Kita pakai swing swing dulu, MBMA. Nah, Bapak sudah beli atau belum? Sudah yang. Sudah. Nah, Ya, dia ditahan. Dan ini let profit run. ya, Ya, MBA let profit run. Kalau pakai 5, saya kira mungkin sampai. Pakai 5 mah intraday lah. iya, Maaf kalau intraday mungkin tidak ditanyakan di apa? Di itu mingguan. Intraday itu untuk kita istilahnya, mari kita live trading yuk. iya, Nah, intraday juga beli, tapi keputusannya harus tadi, bukan bukan untuk hari apa Senin. ya, Ya, intraday itu untuk kita itu mengadakan pertemuan live trading, ya, intraday. Selanjutnya kita lanjut ke PSAB, Mas. Ya, wah, konsolidasi, limanya konsolidasi ya. iya. Nah, istilahnya pantengin di depan monitor aja. Kita lihat 20-nya Oh, di bawah ya. di bawah. Hati-hati. Dia dan konsolidatif. Bukan berarti tidak boleh beli loh, Pak. Kalau Iya, tiba-tiba ada candle tebal di sini, volume tinggi, boleh beli nggak? Boleh boleh. kan? Dia langsung lompat ke atas ya. Dia langsung lompat ke atas lalu nembus, Iya, ya bisa average up. betul. Ini. Tapi Progresinya juga konsolidatif. mengarah ke atas ya. Iya, tapi sabar ya. Ya, Kita sabar. wah, PSAB oke, sudah ya. cakep nih ininya. Toolsnya cakep ini yang. Apanya? Indikatornya bagus nih. Iya, V, V, cukup ini, ya, cukup ini. Ya, ya, saya lihat ini, wah, kelihatannya Arya juga pakai ini nih. Karena waktu dia ini, oh Arya pakai FMEA nih. di Mirai ada apa ada ya? Nah ada di Mirai nggak ada ya. ya di Philips ya
Oh. Kalau di TradingView yang di Philips ada, Nah, di trading view yang gratis apa ada ya? gratis, hati-hati, gratis itu delay 20 menit. Kalau Nah, 20 menit buat buat trading apa swing trading masih boleh lah ya. ya, tapi kalau untuk intraday jangan lah. Ya, ya. Jadi TradingView saya Mhm. pakai ini, pakai Mirai nggak ada, Mhm. tapi di Philips ada. Ini saya pakai Philips. Di MOS Mandiri pun ada. Saya Hmm. ada 4 ya. Hmm. Philips, MOS, Mirai, dan iPod. iPod saya belum lihat pakai TradingView atau bukan. Nah, TradingView lihat juga di ini, bisa di RTI.com. Hmm. RTI.com itu bisa kita kalau kita langganannya 100.000 per bulan. Oh, Nggak mahal kan? RTI ya, RTI.com. Tapi yang ini, yang mobile. Oh, Di situ, 100.000 per bulan. hah? 100.000 per bulan. Per bulan. Lagi Oh, promo sekarang. oh, boleh tuh. Ya, biasanya 140.000. Oh, Ya, saya kan nggak gratis. ah, Setiap klik, klik, klik gitu. Oh, ini hanya untuk premium. Ini hanya untuk premium. Ini untuk begitu klik tadi promo itu hari ini ya. Untuk bulanan saya bayar 100.000. Tapi kalau saya bayar langsung 1 tahun, saya bayar mhm. hanya 1 juta, berarti 80.000. Oh, RTI apa nama app-nya yang? RTI.com di Apple Store ada, di Oh, Play di App Store, Store, di Play Store. Play Store ya. Ya, itu bagus sekali. Di situ bisa melihat ya informasi hari ini, uh, siapa yang market movernya, ya, ya, indeks movernya siapa, ya. Kita bisa melihat apakah foreign net atau buy, sell net, net sell atau net buy. Bisa, bagus sekali RTI. Nah, Di saya sini tulisannya RTI bisnis ya, yang. ya ya RTI bisnis betul. Oke. 100.000. Mudah-mudahan itunya masih ada apa promonya. Oh, coba ya. Nah, sekarang dari Pak Heris Pandi, Thank ah, you ya. ya ini dari Mbak Evi Adro ya. Dari Dokter Evi kita itu Adro. Adro pakai 20. Nah, dia menembus MA, FWMA, VWMA, atau supaya saya menyebutkannya mudah, menembus PIPMI template ya ke atas. Akan tetapi hati-hati kalau lihat ekor candlenya. Berarti dia ada tekanan jual. Nah, tunggu konfirmasi besok. Kalau naik lagi, nah baru masuk Mbak Evi, Dokter Evi ya. Ini untuk swing trading. Ya, tolong nanti pertanyaannya di apa? Di kolom chat ditambah untuk swing, untuk investasi atau untuk intraday ya. Karena jawabannya akan berbeda. Kalau intraday, kalau menurut saya jawabannya kalau kita ikut live trading, kita mengadakan acara live trading. Yang kalau untuk swing trading bisa ditanyakan sekarang. Jadi itu untuk Mbak Evi, ya, Dokter Evi, oke. Saya kira pantas untuk diperhatikan. Belum ada tanda-tanda pembalikan yang ini. Nah, kalau sudah punya, ya let profit run lah. Tapi pasang trailing stop ya. Lalu dari Pak Iswandi,
INKP. Saya bisa menjawab. Nah, yang terakhir tertahan Pak Iswandi ya. Bagus, naik terus. Tapi dia masih tertahan. Tunggu sampai menembus ya. Dan ini bagusnya apa? Kita lihat bagusnya di sini volumenya naik. Iya nggak tuh lihat? Iya nggak volumenya naik ya? Ini naik, harga naik, jadi tidak ada divergence. Hati-hati kalau harga naik, volume turun, itu harus hati-hati. Ya, namanya divergence. Tapi ini dua-dua volume dan harga saling saling mendukung. Nah, belum ada tanda pembalikan dari stokastik. Jadi sekarang saya mau tanya, Pak Iswandi sudah punya atau belum? Mohon dijawab. Oh, Pak Sindo ya hanya masang ininya aja nih. Hanya masang HP-nya aja. Dia nggak ada dia Sudah bawa. yang, Hah? Sudah punya? Pak yang Iswandi? Sudah punya? sudah punya yang. Ah, let profit run. Let profit run. Ini Sudah punya. ini INKP yang di pom-pom sama Arya TikToknya tempo hari ya, yang. Oh iya. Iya, iya. Oke. Kalau menurut saya ini apa let profit run kalau sudah punya. Oke, makasih yang. Ya, saya selalu tanya. Kalau belum punya, aduh maaf. Belum tanya. Jawaban saya adalah jangan FOMO. Iya, sudah punya yang. Ya, FOMO itu fear of missing out, takut ketinggalan kereta api. Melihat harga naik, dia belum beli. Wah, bagus nih saham ini naik terus. Aku ikut beli ah. Besok orang pada profit taking semua. Kena ekor ya. Nah, ekornya cuci piring. Ya, Iya, oke, itu INKP, Adro sudah, AMN sudah jawab tadi ya. Pesat. Ya. Pesat CBDA yang baru itu apa? koin. Yang baru CDIA, CBD. CD, Ya. Charlie Delta. Wah, saya belum bisa, Belum kelihatan itu yang. belum, belum, Baru dua belum, hari. belum kelihatan. Saya tidak bisa Ya, menjawab Pak Marzuki. Jadi Pak betul. Marzuki ikut istilahnya price action saja. Se- Pesatnya sebentar-sebentar arah, sebentar-sebentar arah, sebentar-sebentar arah, ya enggak. Seperti Iya, CBD, CDIA ya, yang baru itu. iya, Itu kan arah 3 kali. betul. Tapi lihat uangnya nggak sampai 1 miliar. Eh, volumenya kecil sekali. Bukan bukan uangnya istilahnya begitu dibuka arah, begitu dibuka arah, begitu dibuka arah. Hati-hati itu. Jangan FOMO juga. Akan tetapi kalau begitu diperdagangkan rame, naik turun, naik turun, naik turun gitu, itu baru kita bisa ikut. Tetapi kalau begitu dibuka arah naik, begitu itu pancingan. Dia menaikkan harga barang, menaikkan harga Buat dengan jualan ya. dia untuk jualan dengan apa? Dengan bikin jebakan Batman, dengan langsung diarahkan gitu. Bayangkan 3 kali berturut-turut naik kan 100%, betul nggak? Ya, Iya, itu jebakan Batman. Jadi hati-hati. Pesat belum saya bisa pakai PIPMI template maupun Jigrap template. Sekarang mungkin KLBF nih lebih bisa dibaca, sangat bisa dibaca. Ini technical, eh saya tutup dulu ya.
KLBF. Kelihatan? Udah kelihatan belum? Halo, Kelihatan ya yang KLBF kelihatan ya. Kita lihat dulu jika apa? Sebentar. Template-nya ke. Nah, di sini Anda bisa melihat dua template, stokastik VWMA dan stokastik VWMA intraday. Ini 5, ini 20. Kita lihat yang 20 dulu ya. Set. 20 menembus, menguat nih. Oh, ini IHSG KLBF. Menembus KLBF, silakan. Stokastiknya oke, ininya oke. Kita lihat sekarang template untuk intraday-nya, tapi intraday mah tidak di ini sekarang harusnya dibicarakan di intraday. Naik juga. Jadi yang intraday juga. IHSG itu yang Hah? itu IHSG. Oh, KLBF ya. Nah, Nah, sama 5-nya bagus, iya nggak? Lalu 20-nya kita diambil dari sini aja deh. 20 juga nembus. Bagus, dua-duanya bagus. Siapa yang tanya KLBF? It's okay. Look, dengan simple nggak ini? Pip me template. As simple as that. Kiss, keep it simple, sir. Cium. Ciuman ini. Template ciuman. Kiss. Keep it simple. Oke, kita. Oh, RTI ini mungkin RTI yang di ini Pak Marzuki. Ada pertanyaan dari Pak Marzuki. RTI yang sangat lengkap sekali. Akan tetapi untuk informasi kita, simple information cukup yang di ini, cukup yang di mobile. CNMA, nice, nasi, daily trading, intraday, tidak ada day trading ya, day trading, CNMA, nice, nasi, CNMA, CNMA, CNRA konsolidatif ya, tapi it seem bagus ya karena di atas. Pertanyaan saya adalah sudah punya atau belum? Kalau belum punya, karena ini konsolidatif bisa-bisa aja beli. Karena di atas PIPMI template ya, stokastiknya mendukung. Tetapi kita lihat kalau dia pakai intraday, sama, posisinya sama. Bisa diperhatikan. Nice, sekarang kita ganti ke nasi. Kalau dia konsolidatif, jadi agak sedikit hati-hati untuk intraday ya. Tetapi untuk swing bagaimana kita lihat?
Jadi masih indecisif, masih di situ-situ aja, masih konsolidasi. Dan hati-hati, lihat candlenya, hati-hati nih lihat candlenya. Candlenya betul-betul candle mengatakan bahwa kemungkinan dia akan ke bawah. Stokastiknya juga kemungkinan akan ke bawah. Itu nasi jadi. Be careful with nasi. Selanjutnya adalah nice ya. Udah nice tadi ya. Nice. Dia berbalik. Hati-hati dan stokastiknya lihat sudah menembus 80. Ini. Lihat tangan saya nih. Ini juga candlesticknya menembus garis putih. Hati-hati. Untuk intraday juga tidak no way ya. Coba dijawab ya. Kita interaktif. Mengapa saya mengatakan no way? Ada yang bisa menjawab? Silakan jawab. Buka mic-nya. Mengapa saya mengatakan tidak untuk dibeli? Stokastiknya dead cross. Ya, dead cross. Ini Mbak ini dah, Mbak Cin ya, Mbak Rina, Mbak Erna. Ratna yang Mbak Ratna betul. 100 untuk Mbak Ratna, stokastiknya dead cross. Di samping itu juga sudah menembus 80 garis 80 ini. Dan lihat candlesticknya Belum merah mau turun. berturut-turut dua Ya. dan menembus eh, garis putihnya. Oke, tidak untuk nice. Selanjutnya pertanyaan setelah Itu di bawah itu ya PSMA ya. PWMA ya. PWMA. Kenapa Pak? Ya, Ini di bawah PWMA dia ya? ada itu keluar dari garis PWMA ya. Iya Iya, betul. udah di bawah garisnya Iya ya. udah di bawah, jadi enggak ya. Tapi kalau kita harus pintar ya. Kalau ini meskipun di bawah garis VMA akan tetapi sudah stokastiknya apa candlesticknya misalnya hijau tebal tapi di bawah kita bisa masuk bisa istilahnya curi start Oh ya. ya. Tapi ini tidak yang ini tidak SMBR MBMA. Jadi pakai 20 ya SMBR MBMA. Kita pakai 20. Pakai 20. Menembus ke bawah, Pak. Ya, stokastik dan PIPMI template tidak mendukung. Jadi Iya. tidak untuk SMM, untuk SMBR. MBMA ya, kemudian. Nah, MBMA sudah beli belum? Yang tanya Enggak ya, enggak Hah? beli. Sudah beli? Enggak beli. Enggak Belum. beli? Belum? Enggak. Oh, ya. Kalau belum, jangan. Ya. Karena Ama sudah, Anda takut ketinggalan kereta api. Enggak beli yang. Ya nggak beli jangan ya. Jadi Ya. ya meskipun bagi yang sudah beli ini masih di atas masih bisa lead profit run dengan ada trailing stop. Kalau belinya di bawah sini trailing stopnya garis putih, tapi kalau belinya di garis putih ini trailing stopnya mungkin tengah-tengahnya candle yang hijau ini. Oke. BKSL Bumi Dewa
Daily. Pakai 5 ya. BKSL Bumi Dewa. Tidak. Kalau intraday tidak ya. Tapi untuk swing trading, intraday jelas-jelas. Nah, sekarang saya ingin mendapatkan jawaban pada yang bertanya nah, mengenai BKSL. Kita interaktif ya. Mengapa saya mengatakan tidak? Silakan yang lain juga ikut menjawab. Oh, Stokastiknya karena di udah dead cross. Ya, stokastik dead cross, lalu candlesticknya, Volumenya udah merah 2. heeh. Lalu chart yang di atasnya yang dikaitkan dengan garis putih, Ya, sudah turun dari VBMA-nya. ya, iya betul. Jadi tidak. Itu BKSL ya. Kemudian bumi. Nah, bumi ini kan konsolidatif, tapi ini belum. Jadi kalau yang sedang konsolidasi gini, amati terus, ya, amati terus. Tetapi amatinya apa? Kalau ada yang namanya divergence dengan volume, alamat ini kan mendatar nih. Kita cari jika volumenya naik gitu. Sekarang volumenya naik nggak? Tidak kan? Jadi tidak. Stokastiknya dead cross. Tidak untuk bumi. Dewa. Ini pencipta Bakri nih. Tapi ini, nah Dewa no. Ya, jangan deh. Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya sudah ada yang bisa menjawab tidak? Ayo. Itu Kalau di bawah sudah yang di bawah kalau garis sudah di putih. harga bawah boleh keluar dulu ya kali ya. Ah, Kalau sudah dapat di harga bawah ah. boleh take profit dulu kali ya. Iya, tapi tidak beli, tidak boleh beli. Harga bawahnya di berapa? Oh, ini harga bawah untungnya kecil banget. Iya nggak? Kalau belinya di sini bolehlah. Nih di sini. Tapi kalau belinya di sini Di untuk 160 ya yang di 160. Ya, boleh kalau itu ya. take profit dulu kali ya. Take profit dulu boleh Dewa. Ya, tapi dia kemungkinan akan turun lagi ya, Pak Ya, Yohan. Ya, ya, karena candlenya di bawah betul. eh, putih, stokastiknya jelek. Ini kan 5. Ya, Kita cari 20 sekarang. harusnya belum keluar kayaknya. Perbatasan. Iya, tuh masih di bawah juga. Enggak deh. Oh iya. Iya, enggak. Dewa enggak deh. Nah, lihat tuh Pak Yohan atau Pak Pinggala. Pakai aja Pip Me template. Jadi saya punya Gclub template, punya Pip Me template. Ya. Boleh yang tiap hari di share kayak gini ya yang Iya. di grup. Nah, nah, Dokter Evi juga sudah ikut jawab tuh di bawah putih.
Look, ya Revi, it is very easy apa decision maker tools ya. Jadi tools untuk pengambilan keputusan. Keep it simple, sweetheart. Ke dokter Ervi harusnya sweetheartnya, kiss ya. Jadi saya dengan Islam. Keep it simple. Yang saya mau Ya. tanya yang kalau lihat dari volume itu ya, eh, itu kan antara merah sama hijaunya itu kan sepertinya berimbang ya. Hmm. Itu apa bisa diartikan dalam fase konsolidasi? Enggak, turun. Kita lihat ini aja. Look at the trend. Oh, Ya, ini nah. juga kan tren itu bukan antara candle dengan candle. Kalau trennya kita lihat dari Ya, saya lihat dari candle yang atas itu kan kan kelihatan seperti downtrend. sideways. Kelihatannya sideways ya. Mana yang atas mana? Yang candle ini yang atas. Yang ini. Ya, Itu kan kiri, downtrend, kiri ke kanan downtrend. dalam kurun waktu. Oh, ini ya Itu downtrend 20. dong. Iya, ada Ini 20 ya. downtrend dong. Iya Ada nggak? 20. Iya, betul betul. Ya, saya kira yang Kalau, 5. ini 5 tadi ini juga apa volumenya juga downtrend dong. ya ya. Iya nggak? Hmm. Iya kan? Is Ya. downtrend, downtrend. Jadi semuanya keep it simple, sweetheart. Ini kok bentar, tidak berubah. Saya ada kesalahan teknis. Oke dulu. Oke. Eh, Apalagi? Masih ada pertanyaan? Sebentar saya lihat lagi ya. Yang bilang tadi RDI bisnis itu kok enggak ada ya promonya. Boleh Ada. share itu linknya enggak, yang? Sebentar ya. Nanti Saya saya enggak. share link ya. Oke, sip. Thank you. Ya, RTA. Nampaknya tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup presentasi chartingnya. Mungkin masih ada yang ingin ngobrol-ngobrol, silakan. Kis, yuk ada tuh. Yang, Ada gimana tambahan yang? nggak, Kis? Silakan. Masih ada Ya, waktu, eh masih ada waktu banyak nih, 20 menit. ya saya ini ya gimana ya? Ini Oh, deh rekan-rekan semuanya saya baru saya, nyampe. saya kira tadi yuk masih di Gak US. apa-apa. Baru yang ini baru nyampe nih kos. Nah, itu dia. Silakan, Kis, Jadi kalau ada tambahan. ya intinya adalah
Ya lumayan lah yang. Jadi ternyata pembangunan pemerintah berguna ya. Tadi LRT-nya full, udah kayak KRL, kayak MRT, jam pulang kantor kan saya. Busnya pun tadi penuh, full. Oh, Jadi tapi kan kayaknya benar kenapa weekend. kita ajak. Kis, nanti dulu ya. Iya, Ini orang penerbangan, betul. saya orang transportasi. Hari ini weekend dan musim libur Liburan ya, anak-anak. Semua penuh. benar. Hotel, transportasi, pesawat semua penuh. Jadi Wes. jangan ini, jangan tertipu. Karena Jangan ini tertipu. namanya ini peak season. Oh, Liburan anak-anak. Anak-anak sudah mulai pada pulang ya, dan dari Jakarta ke Bandung. Karena hari Senin akan masuk, ya nggak? betul betul. Penuh. Pesawat juga demikian. Nah, itu mengapa bus atau pesawat sekarang ini cari pesawat dari Bali ke Jakarta itu susah sekali. Karena orang Oh, pada pulang. betul betul. Oke, tapi Nah, yang ya. jelas memang kita bahagia kan IHSG-nya lagi naik, betul nggak? Betul, betul sekali. Oke, silakan guys. Ya, jadi gimana ya kalau udah saya bahas market secara to the point-nya ya gini apa ya? eh Ya kalau saya lihat market ya intinya sih kita sudah bahagia ya karena ISG sudah tadi 7 ribuan ya kalau nggak salah nih. Kalau udah 7 ribu jadi range-nya adalah 7 ribu dan 7250 gitu. Jadi saat ini Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau sudah di atas 7 ribu tuh orang market bilangnya bull semua lah gitu. Jadi range sideways-nya ISG sekarang 7 ribu sampai 7250 gitu. Ini saya tadi belum sempat lihat market. Terus, oh ya perbankan mungkin bisa dipantau ya Bapak Ibu. Tapi nanti cari titik masuknya secara teknikal ya. Perbankan besar ya. Jadi BCA, BRI, Mandiri, BBNI. Karena semester kedua, artinya mulai bulan ini Juli sampai dengan Desember, semester kedua ini banyak bank-bank besar akan mulai nerbitin obligasi. Kayak BRPT kenapa naik tinggi? Ya karena ternyata dia menerbitkan obligasi. Sudah keluar kan pengumumannya. Jadi Oh, semester kedua ini akan ada penerbitan obligasi dalam jumlah besar. Jadi otomatis nanti saham bank-bank besar BRI, BCA, Mandiri, BBNI itu akan naik. Tapi BCA mungkin nggak perlu obligasi. Yang obligasi mungkin Bank Mandiri, BRI, sama BBNI ya. Karena BCA LDR-nya juga masih ada cukup range lah. Jadi sebelum terbit obligasi harga saham biasanya naik supaya dapat bunga lebih murah obligasinya. Terus asing juga mungkin sudah mulai reda penjualannya di tiga bank-bank besar. Mungkin mereka akan berbalik untuk naik. Artinya untuk sorry berbalik untuk beli karena The Fed akan nurunin suku bunga gitu. Jadi The Fed akan nurunin suku bunga, jadi harusnya sih akan aman ya. Eh karena The Fed akan nurunin suku bunga, otomatis asing nanti akan berbalik untuk beli dan biasanya yang dibeli itu bank-bank besar juga. BRI, BCA, Mandiri, BBNI, jangan lupa, jangan khawatir. BPJS Tenaga Kerja yang punya tenaga untuk beli, kan dia punya batas maksimal sampai 20% nih dari dana kelolaan dia. Kemarin saya baca pengumumannya baru mencapai 7%. Jadi ada kenaikan lah dari 4% jadi 7%. Masih ada range 13%. Artinya masih ada sekitar ya 100 triliun lagi masih ada 100 triliun rupiah. Dan antara masih ada uang cash juga 50 triliun rupiah. Taspen mungkin juga sekitar 50 triliun rupiah juga. Itu mereka akan beli saham juga. Jadi eh, sampai Desember mungkin ISG sudah mulai stabil ya. Artinya yang berharap turun di bawah 6.000 mungkin agak susah gitu. Ya turun sampai 68, 6.000, 6.800 mungkin masih bisa, tapi kayaknya kecil kemungkinannya. Karena ya itu saya bilang yang lokal itu domestik dan antara BPJS Tenaga Kerja, Taspen masih uang cashnya masih banyak, asingnya juga mau beli gitu kan. Terus ya karena kalau asing beli itu gara-garanya The Fed mau nurunin suku bunga, terus juga obligasinya akan diterbitkan oleh bank-bank besar. Ya jadi sentimennya adalah positif gitu. Jadi kemungkinan untuk koreksi, kalau ada koreksi ya nanti bisa ngambil lah gitu. Dimanfaatkan sebaik-baiknya nanti ya. Jadi kalau misalnya ternyata mendadak nih tahu turun nih ke 6.900 atau 6.800 IHSG-nya yaitu Bapak Ibu bisa memilih saham-saham bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, BBNI itu boleh dibeli seperti itu. Itu sih info terkini yang saya berhasil dapatkan ya. Seperti itu. Terus
Apalagi nih? BI menurunkan suku bunga, tapi kayaknya enggak. Kayaknya BI sudah turun, soalnya BI udah turun suku bunga duluan, Pak Marsuki. Jadi BI udah turun duluan, The Fed belum turun, dia udah turun duluan. Jadi mungkin The Fed akan, BI akan menahan. Kalau untuk properti itu masih jauh, Pak. Memang gini, ceritanya kalau BI menurunkan suku bunga, itu bank dulu. Tapi bank yang diturunkan suku bunga adalah suku bunga tabungan depositonya dulu. Suku bunga kreditnya nanti, biasanya jeda 6 bulan, Pak. Nah, kalau suku bunga kredit turun, baru efeknya ke sektor perumahan. Jadi memang bank ini selalu untungnya besar, Pak, Bapak, Ibu. Kalau BI menurunkan BI rate, suku bunganya, yang diturunin bunganya duluan apa? Tabungan deposito. Kreditnya masih tetap, jadi selisihnya masih gede. Untungnya bank masih gede. Lucunya kalau BI menaikkan suku bunga, yang dinaikkan adalah apa? Suku bunga kreditnya dulu, gitu loh. Jadi apa? Bank untungnya gede, masih tetap besar. Ya, ini udah lama lah seperti itu. Jadi kalau saham properti saya bilang masih lama Pak Masuki. Jadi kalau BI menurunkan suku bunga, tunggu 6 bulan kemudian suku bunga kredit bank-bank besar turun, baru propertinya bisa gerak. Seperti itu. Delay, kena delay. Tapi saya lihat BI kayaknya udah enggak, karena BI sudah turun duluan nih. The Fed dari awal tahun sudah nahan suku bunga, BI udah turun duluan nih berapa kali. Jadi kayaknya kemungkinannya kecil Pak Marsuki, gitu. Untuk BI nurunin suku bunga. Seperti itu. Pak Kis, pertanyaan saya dong. Apa tuh Pak, Bu? Yang mana, Mohon Bu? mohon dibahas itu Mary, terutama Mary karena saya trading di Mary tadi. Cuman sudah saya jual semua. Kemungkinan di minggu depan bagaimana? Kemudian saya tertarik juga CDIA sama koin. Intinya gini Bu, kalau IPO gini ya kayak kayak saham Mary itu gimana? Sebentar saya cek dulu Mary posisinya. Kalau bidnya, jadi gini, Ibu kalau saham-saham IPO kuncinya gini ya, kalau yang sudah punya mau jual itu dilihat posisi bidnya. Ini ARA nih. Bentar, saya praktek aja deh saya. Udah bisa share screen belum nih? Oh sorry ya, belum dibuka yang ya, co-hostnya. Saya Mau trading di PSAT sama Mary lumayan Pak, dapat 35-40 kemarin tuh. Nah, tapi CDIA dan koin itu kan ARA terus. Itu pergerakannya menurut Pak Kis nah ini bagaimana? udah muncul kan ya. Jadi gini Bu, ini kan ada bid nih Bu, ada total lot. Sebetulnya kalau total lotnya kayak blok lah, paling gampang blok dulu nih. Blok kan masih arah nih Bu, hari ini 1,7 juta lot. Tapi kalau hari Senin nanti lotnya menurun, misalnya jadi 800.000 lot, itu udah mulai waspada Bu. Jadi biasanya kalau lotnya sudah berkurang tinggal sisa 200.000 lot, itu langsung cepat Bu, ada guyuran. Gitu. Jadi hati-hatinya kalau sudah mentok arah, dari hari ke hari kayak CDI kan sudah mulai turun nih. CDI kan cuma 64 juta lot nih. Kemarin kan 120 juta lot. Nah, ini udah mulai nanti mungkin berarti hari Senin atau Selasa open nih. Karena kan menyusut, Bu. Dari 120 juta lot yang ngantri beli sekarang sisa 64 juta lot. Senin harusnya menurun lagi. Selasanya ya bisa jadi open. Nah, kayak Pesat itu juga sama, Bu. Itu kan ada penurunan nih awalnya. Jadi dari 1 juta lot terus turun dari open gitu loh. Itu kunci pertama. Jadi harus lihat adalah bidnya. Nah, kalau saran saya kalau saham yang Ibu mau teknik trading jual beli ini hati-hati Bu, karena apa ya saya bilang kan sudah sempat open nih, open arah terus arah lagi. Nah, begitu open hati-hati aja. Jadi kalau Ibu memang masih ini arah apa enggak ya? 2120 arah ya? Enggak, Pesat. saya sudah keluar. Udah keluar. Ini sebetulnya udah hati-hati nih Bu, karena makin tipis nih. Arahnya cuma 40.000 lot Bu. Sudah keluar di hari kedua. Oh ya Jadi udah udah, selamat Bu. iya, Jadi kalau yang masih mau simpan, masuk lagi Pak. tapi hati-hati Bu kalau mau masuk ya Bu, karena ini kalau udah makin tipis gini bisa bahaya Bu. Kuncinya di sini Bu, di total lotnya ini kan Ibu ingat nih, kayak misalnya koin masih jauh Bu, karena koin kan gede nih Bu, masih 20 juta lot. Kalau Senin turun jadi 10 juta lot masih aman itu Bu, tapi memang kita dapatnya susah kan. Tapi yang punya dari pooling, simpen aja dulu. Nanti kalau sudah menurun di level di bawah 100.000 lot, itu sudah waspada tuh Bu. Itu cepet banget nanti guyurannya. Ya kalau mau TikTok bisa coba, begitu dapat beli, begitu naik jual. Tapi kalau turun lagi sampai ARB, cut loss Bu, Bapak Ibu gitu. Kalau Mary tadi sempat, ini arah ya? Oh arah juga loh hebat. Ya
Mary hati-hati ya Bu, karena kalau biasanya saham Tanoko, Hermanto Tanoko tuh hanya maksimal 3 hari arahnya Bu. Ini udah hari kedua kan ya. Berarti Senin atau Selasa waspada Bu. Ap- Caranya sama. Ini kalau lotnya nanti sudah mengecil jadi di bawah 50.000 atau 100.000, tuh ibu mulai waspada nih. Karena arahnya berarti udah mulai diguyur gitu. Jadi kalau mau ya dilihatin tiap hari sih Bu. Harus ingat kemarin antrian lotnya berapa nih di bidnya. Yang arah ya, ini cerita kita arah ya, mentok arah ya. Kalau makin menyusut ini siap-siap guyuran nih Bu. Gitu. Kalau kayak blok kayaknya besok minggu depan masih jauh sih blok. Mungkin masih bisa sehari lagi nih blok. Kalau Senin masih 500.000 aman. Tapi kalau Senin sudah 200.000 bahaya nih. Bisa jadi Senin juga di open. Artinya turun ke bawah gitu. Biasanya di bawah 100.000 udah pasti riskan. 200.000 siaga, udah siaga perang nih ibaratnya kita. Kayak tadi 40.000 sebetulnya agak-agak bahaya nih Bu Mary. Ini 200.000 nih udah siaga nih sebetulnya. Kalau lihat Mary ini, Pak Kis, itu Ya, low-nya 195, berarti udah dibuka ya. betul sudah dibuka. Tapi makanya waspada karena saham-saham Hermanto Tanoko biasanya arahnya hanya kuat 3 hari. Hmm. 3 hari, 4 hari. Udah tuh selesai. Turun ke bawah terus. Nah, untuk CDIA itu, Pak Kis, saya lihat itu ada Menyusut pasar kan? negosiasi sampai 1.000-an ya. Apa itu Ya, 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 trik? ya. Itu memang gini ya Pak. Negosiasi mah itu orang-orang, ya itu ada orang gila yang mau beli, ada orang gila yang mau jual juga. Jumlahnya besar ya sudah nggak masalah sih. Tapi kalau lihat jumlah lotnya menyusut begini, mungkin hari Selasa nih open Pak. Open Oh, arah nih hari Selasa. Karena kemarin kan 120 juta lot nih, sekarang 64 ya, juta lot. baru ya. Bisa jadi Senin open nih. Kalau Senin antrian bidnya pagi-pagi sudah di bawah 10 juta, wah waspada nih. Siap-siap yang beli dapat nih. Tapi kalau misalnya masih 30 juta ya masih ketahan nih hari Senin. Kalau khusus CDI mungkin di bawah 10 juta nih Bapak Ibu. Siap-siap kita guyuran kita ambil. Kalau saya sih gitu, saya nungguin nih jujur. Makanya saya apal CDI ya. Kemarin 120 juta lot. Hari ini 64 juta udah kurang 50% nih. Kalau Senin masih 30 jutaan lot ya udah susah. Selasanya berarti guyuran. Saya siap pasti dapat. Jadi Gitu. kita siap-siap jual di Selasa Untuk gitu. apa? Untuk CDI ya Selasa Pak. Oke. Kalau Gitu. itu lotnya berkurang kira-kira berapa, Pak Kis? Di bawah 10 juta kalau untuk CDI ya itu sudah waspada Pak. Pasti cepat itu guyurannya Pak. Oke, oke. Tapi kalau yang lain jangan 10 juta ya. Karena orang kayak koin aja kan sekarang udah 10 juta, 20 juta nih. Ya, Mungkin 5 jutaan lah kalau koin ya. Karena lotnya gede nih. Di oke. bawah 5 juta siaga nih. Kalau kayak blok ini mungkin 500, 200 ribuan ini. Ini 200 ribu standby bahaya nih. Gitu. Oke. Masuk lagi di kira-kira bid berapa, Pak? Saya jujur nggak berani masuk Bu kalau udah begini Bu. Saya hanya berani masuk di CDIA. Ini saya ngomong jujur aja sih. Kalau yang di lain saya nggak berani masuk. Karena nanti kalau sampai Ibu beli dan dia ARB, Ibu harus berani cut loss Ibu. Artinya selesai. Gitu loh. Artinya selesai. Gitu. Itu saya jujur, saya secara pribadi jujur agak susah untuk cut loss Bu. Saya ini orangnya nggak tegaan. Jadi makanya saya nggak berani masuk. Kalau CDIA saya nggak cut loss nggak masalah lah. Sahamnya Prayogo, sahamnya Papa Yogo gitu kan. Sahamnya Barito aman lah gitu. Saya lebih berani Bu. Jadi kalau Ibu mau masuk silakan, tapi hati-hati begitu turun mendekati ARB Ibu harus buang. Uji nyali ya. Ya benar uji nyali. Kalau Ibu CDIA masuk di kalau bidnya 10.000 atau 10 nunggu juta. ada charting? Nah kalau ini saya jujur aja ya Bu, saya tiap pagi ini ngantri beli di harga arah Bu. Untuk CDIA. Saya nggak tahu mau diguyurnya hari ini atau Senin apa Selasa atau Rabu, pokoknya harga arah saya beli. Udah antri beli pagi-pagi nih. Sebelum market buka saya masukin beli. Karena pengalaman dari saya di Cuan sama di Brand, saya dapat, memang waktu saya dapat itu pasti ada guyuran ke bawah, tapi biasanya dia akan naik lagi, Bu. Karena gini, contohnya nih harga 400 ya. Kalau tadi di open, kalau saya ngantrinya di harga 380, kalau dia low-nya sampai 385, antrinya saya 380 nggak dapat, Bu. Tapi kalau saya ngantri di 400, dia low-nya 380, saya tetap dapat. Biarpun di harga 400. Pak, harga atas dong, Pak. Udah nggak masalah.
beda Rp20, no problem. Kan nanti bisa naiknya lebih tinggi. Orang bilang jangan pelit. Ngantri kemahalan dikit nggak apa-apa lah, orang untungnya bisa dapat 25% besoknya sehari gitu kan. Harapannya kan seperti itu. Hai Khusus Pak untuk Kris, Pak Kris, saham prayogo loh ya Bu. Jangan diterapi saham lain ya Bu. Ini beda jurus nih. Pak Kris. Ya. Nih, kan waktu itu kan ini ya, nyoba nih pakai si sekuritas Jasa Utama ya. Oh ya. Eh, kan setiap ngantri itu jam 00 lebih 5 tuh. Nah, aku 00 lebih 5, jam 00:05 1 detik ya, aku langsung klik ya. Tetap ngantri ARB juga aku nggak dapet. Sama aja. Suaranya mute Pak Kris. Oh sorry, kepencet. Jadi gini, Bu Erna, Jasa Utama ada aturan kedua Bu. Ibu ngantri pagi nih, jam 12 malam lebih lah, artinya dini hari lah. Tapi kalau yang ngantri saham yang sama, ada yang lebih besar lotnya, punya ibu mundur ke belakang Bu. Jasa Utama sama Semesta tuh sama. Ibu Erna ngantri jam 00 lebih 5 menit, 10.000 lot. Kalau saya ngantrinya jam 50.000 lot, jam 6 pagi, punya saya dimajuin di depan ibu. Itu saya dulu pernah ngobrol kan waktu acara Jack Club kemarin, acara ultah itu di Hotel Aria, kan si Chris cerita. Oke, punya saya cepat, tapi kamu hanya kalah dengan lot yang lebih besar. Nah, kalau Bu Erna ngantri 50.000 lot, saya 50.000 lot, kita bicara saham yang sama ya. Bu Erna masukinya jam 00.05, Ibu Erna lebih pagi dari saya, Ibu Erna tetap di depan. Tapi kalau Bu Erna lebih pagi, tapi lotnya kalah sama saya, ya saya maju ke depan, Bu. Kan maksimal ngantri 50.000 lot tuh. Jadi kalau Bu Erna mau masuk CDIA lagi nih, pakai Jasa Utama, harus 50.000 lot, Bu. Di jam yang ibu itu 00.05. Nggak ada yang bisa ngalahin ibu. Kecuali ada orang gila yang masukin 50.000 lot lagi di 00.01, Bu. Nah, Ibu Erna kalah 4 detik. Gitu. Jadi ada persyaratan kedua, Bu, untuk Jasa Utama sama Semesta gitu. Lotnya harus besar, mentok 50.000 lot. Kalau sama-sama 50.000 lot baru adu waktu. Siapa yang lebih dulu masukin ke sistemnya. Gitu, Bu Erna. Kayaknya rebutan, Bu, kalau CDI ya, Bu. 2M itu, Hah? 2M. Kalau harga 400 saja 2M, 2M ya 50.000. 50.000. Nanti kan besok naik lagi, Bu. Hari Seninnya itu kan ARB-nya, ARA-nya 25%, Bu. Tambahin lagi nih, Bu. Berapa tuh? 500-an ya? 400. 400 ditambah 25%. Gopek. Gopay ya, Gopay. Gopay kali 50.000 lot tuh. Berarti 2,5 M ya? 2,5M. 2,5 M, Bu. Ibu Ana Nah, masukin kalau 2,5 M? kalau naik lagi, kalau 2,5M terus langsung ARB dibanting. Kalau Enggak, hari Bu. pertama sih masih mending, oke lah, berani lah. Enggak, Bu. Nah, Kalau saya bilang, nggak mungkin ARB, Bu, waktu openingnya, Bu. Biasanya dia akan langsung mental ke atas dulu, Bu. Biasanya ya gitu. makanya ya, itu kira-kira diguyur hari apa sih? Berarti Kalau nggak Senin, Selasa, Bu. Kalau nggak Senin, Selasa nih. Saya sih berarti tiap pagi nunggu. nganterin, Bu. Iyalah, Kak. Berarti kan bukan hati-hati dong kalau itu siap-siap, nampung. Beli aja, Bu, ngantri. Soalnya gini, Bu. Saya dulu pernah kejar-kejaran, nggak dapat, Bu. Keburu kekunci dulu, Bu. Jadi kalau udah ngantri, memang harganya dapat 400. 500 ya. Misalnya Senin di open nih, 500 ya sudah, nggak apa-apa. Daripada harga turun ke 450, tapi naik lagi ke 500, kita nggak dapat apa-apa, Bu. Kalau saya sih begitu. Udahlah, biarin lah ngantri 500 lah gitu. Apa-apa sih, aku punya 59 lot. Wis. Ibu nanti kalau mau ini ngantri 2,5 juta, 2,5 M tuh Bu Erna tuh. Hari Senin tuh, Bu. Enggak, ember. 2,5 ember. Biar dapat duluan nih, Bu. Kalau ada guyuran tuh. Enggak, nanti aja. Nanti aja. 57 lot. Wah, doanya udah hampir cepebun. Gitu. Silakan Bapak Ibu ada mau tanyakan lagi? Blok juga dapetnya sedikit loh. Iya, Blok blok itu sedikit. Yang dapat banyak Meridiana tuh, Bu. Yang di nggak atas mau, 100 juta dapat 10% tuh, Bu. nggak mau, udah kelihatan itu pasti ntar lagi juga dibanting-banting. Betul, betul. Betul. Terus ada tuh temanku bilang,
Ci, antri ini enggak, aku bilang gitu. Mary Riana, halah udahlah, cuma jualan kecap juga, aku bilang gitu. Maksudku jualan kecap, dia tuh propertinya kan nggak ada, ini enggak, orang kantoran cuma kecil gitu kok. Kantornya juga nyewa, Bu. Iya, nyewa di Kuningan itu. Betul, Deal. betul. Dia kan nggak punya properti, nggak punya apa. Maksudnya kalau misalkan tambang apa segala macam itu udah pasti kan punya properti, punya ini, punya itu. Betul, Lah itu kan ibaratkan kontraknya habis juga bye-bye mau nagih kemana. betul. Ya kayak CDY kan masih punya kapal, punya tanah kan, buat itu pembangkit Iya, listriknya, punya apa gedung, apa bukan gedung, gudang buat bukan gudang ya, apa yang tangki besar tuh buat nampung BBM gitu kan. iya kalau misalkan Meridiana kan dia jualan kecap. Jualan kecap. Lah kan motivator doang. Iya sih, Bu. Cuma kan ada Hermanto Tanokonya aja sih, Bu. Dia jadi ngetop nih, Bu. Ya Gitu. Herman, iya cuma kan ya maksudnya sekarang dia tuh antara sama Tung itu lebih maksudnya udah dulu Meridiana rada terkenal ya motivator kan. Nah, sekarang Betul, kan udah nggak gitu betul sih. menurutku. Iya, Bu. Nggak setengah dulu sih. Betul. Nggak setenar dulu, yang lebih tenar Ellen May. Setuju. Oke, silakan. Ada lagi? Itu cuan itu stock split sampai berapa ya? 1.800 nyampe nggak ya? Gini, kuncinya dari harga stock split nanti berapa? Kan kalau nggak salah di hari Rabu ya, tanggal 15. Ditambah 50%. Biasanya targetnya segitu, Bu. Jadi nanti pas hari H pertama, dicek opening di harga berapa, ditambah 50%. Itu targetnya cuan. Biasanya seperti itu. Aku punya baru dikit-dikit sih. Wih, enak dong, Bu. Kan sesuai Pak Kis yang minggu kemarin ngomong. Ya nggak apa-apa. Pokoknya nanti targetnya adalah hari pertama setelah stock split, harga opening berapa, ditambah 50%. Itu targetnya cuan. Hari ini berarti kan Senin kan? Tanggal Enggak, tanggal 15, 15. Bu. Tanggal 15. Kalau nggak dimundur lagi ya, itu dimundur terus, Bu. Iya dimundur. Begitu dia pengumuman mundur, harganya turun. Begitu itu mundur, Naik lagi. turun. Naik lagi itu Bu loh. Yana masuk dong waktu turun kemarin. Turun. Sebenarnya aku tuh punya brandnya mau tak ini, mau tak lepas. Ya udahlah. Tuker aja, Bu. Brandnya tuker ke cuan aja sih, Bu. Ya brandnya memble banget nyampe. Brand soalnya kayaknya susah, Bu. Mendekati harga 7.000 tuh susah, Bu. Ya udahlah, brandnya nanti buat nambahin cuan lah. Ya, soalnya brand itu asingnya ada nyangkut di angka 8.000 itu. Jadi kayaknya nggak mungkin naik di atas 8.000. Nanti asingnya keluar. Bingung tuh. Jadi asing lagi nyangkut di brand di harga 8.000 kurang lebih 2,4 triliun rupiah. Jadi ya kurang Cuma tahu. nanti kalau ini cuan itu ya udah berapa kali mundur ya dari tanggal berapa, tanggal 9. Sebelumnya tanggal 9 tuh, sebelum tanggal 9 udah pernah terus mundur lagi, Gini, Bu, mundur market lagi. makernya lagi sibuk ngurusin CDIA dulu, Bu. Iya, Kata soalnya market kalau makernya, udah lepas CDI baru mau ngangkat si ini cuan. iya, kata market maker, benar, gue lagi ngurusin CDIA dulu nih. Iya, dia keluar dari CDIA udah cepehun lebih, udah itu buat ngangkat cuan. Betul, betul. Gitu. Iya, oke lah. Oke, thank you. Oke, siap. Ada yang mau tanyakan lagi? Waktu sudah habis. Sorry, tadi saya agak telat. Udah jam 9 pagi. Ya, betul. Ya, itu nanti ada pelatihannya. Jangan lupa Bapak Ibu kalau mau ikut itu eksklusif yang tanggal 26 ya itu ya. Sebentar, saya lupa tanggalnya. Itu eksklusif memang agak mahal, saya tahu. Tapi eksklusif banget. Makanya Pak Arya juga bilang hanya dibatasi maksimal 30 orang. Materinya itu berbobot banget. Jadi nanti Bapak Ibu cukup belajar sekali, itu bisa dipakai ilmu seumur hidup. Di situ juga bocorannya nanti Pak Arya itu akan ada dalam tanda kutip artinya disclaimer is on stock pick dengan trading plan-nya. Semoga salah satu dari pilihan stock pick itu bagus. Saya kasih bocorannya juga. Jadi gini, Bapak Ibu kan mungkin ngincernya saham multi-bagger naik di atas 100%. Pak Arya itu sama saya udah diskusi. Kadang saya bingung ya sama orang-orang. Ngincer satu saham, tungguin lama sampai naik 100%. Kenapa nggak trading aja? Naik 10% ambil, naik 10% ambil. 10 kali jadi berapa? 100%.
Nah, itu nanti Pak Arya akan ajarkan gimana cariin. Kan gini, nyari saham naik 100% itu susah. Cari jarum di tumpukan jerami. Tapi kalau saham naik 10% itu kan banyak. Pakai trading plan itu nanti bisa ketemu. Nah, itu nanti akan diajarkan oleh Pak Arya di tanggal 26. Memang Pak Arya bilang saya nggak mau ngajar banyak-banyak orang, biar sedikit aja, biar lebih konsen. Nanti yang mau nanya juga enak gitu kan. Seharian tuh 6 jam ya. Jam 9 sampai jam 12, lalu setelah itu istirahat sejam, isoma, istirahat makan siang, jam 12 sampai jam 1, mulai lagi jam 1 sampai jam 4 sore, via Zoom, ada sertifikat, elektronik sertifikat, materinya berbobot, nanti juga saya bilang, bro, lo nanti ada itu kan, sahamnya ada, nanti dikasih topik saham dalam tanda kutip disclaimer is on, dengan trading plan-nya, semoga di situ nanti bisa nutup uang Bapak Ibu bayar biaya pelatihannya. Seperti itu saya udah bilang sama Arya, bro, lo kasih yang bagus nih, biar nanti biaya pelatihan ketutup lah, gitu kan. Jadi Bapak Ibu tidak memberatkan Bapak Ibu yang ikut serta. Sekali lagi, hanya untuk 30 orang. Kalau sudah sampai terpenuhi orang ke-31, mohon maaf nanti mungkin duitnya dibalikin, gitu. Jadi kalau sampai ada orang ke-31, mohon maaf nanti dibalikin atau ya dibalikin dulu lah biar cepat. Nanti tunggu batch berikutnya. Jadi di sini juga Bapak Ibu mungkin sering lihat nih riset-riset saham technical analysis, analisa teknikal dari sekuritas kan ada trading plan tuh buy di berapa, stop loss di berapa, TP di berapa. Nah, ini ilmunya nanti diajarkan juga di situ. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tahu, oh ini sekuritas sih kayaknya berlebihan nih, sekuritas kayaknya oke. Karena analisa hariannya rekomendasi saham technical analis apa? Rekomendasi harian saham berdasarkan technical analisnya oke, ini kok agak ngaco gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa belajar di situ juga gitu. Itu materinya padat dan berbobot banget. Tapi kalau tadi ada yang ngomong, Pak, saya mau bisa ikut setengah hari, nggak apa-apa, ada rekamannya. Tapi rekaman hanya diberikan kepada yang ikut saja. Jadi Bapak Ibu lupa nih, bisa direview lagi, lihat rekamannya. Hanya untuk peserta yang bayar dan ikut serta di hari itu. Jadi, Pak, saya nggak ikut, tapi saya mau dapat rekamannya aja. Nggak bisa, kata Arya, jangan-jangan. Jadi Maya eksklusif hanya untuk 30 orang pertama saja. Orang ke-31 nanti kita balikin duitnya. Seperti itu. Oke, itu aja ya. Gis, Ya, itu hari apa sih? 26 tuh hari Minggu, Sabtu apa Minggu? Bentar, Bu. Saya habis masih jet lag, Bu. 26 hari Sabtu, Bu. Dia ngadain acara pas aku pergi. Tanya sama Eyang, Bu. Jangan sama saya, Bu. Oh, kok tanya sama saya? Kan yang Kan ya kan yang Ki nentuin sama tanggal Pak Eyang nih. Arya. Yang nentuin tanggal Eyang. Hah? Lain kali kalau nentuin tanggal, WA dulu sama Bu Erna ya. Bu Erna pergi kan nih?